bagikan ke orang deui. Gitu. Jarang lah kalah. Oh. Allah. Tulak pilih heula. Ngerokok lah ngerokok di luar, belakang jero. Oh iya Pak. Waduh, keren Yo. Perajol. Barengan ini bisa enak gitu. Ada di belakang. Gunung Putri sendiri, Cariu ada, Jonggol sorangan keluarnya Aktek dan Nusalam main bola berdua ketua sekretaris ada Megabendung Taman Sari, Bapak Ayah Akrab siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor Ibu Hajah Eli Rahmat Yasir, yang kami hormati Sekretaris DPC P3 Kabupaten Bogor, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Bapak Haji Junaidi Samsudin SH, yang kami hormati para anggota DPRD fraksi P3, yang kami hormati Ketua Majelis Pakar, yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan, yang kami hormati Ketua Majelis Syariah, yang kami hormati pengurus DPC P3 Kabupaten Bogor, yang kami hormati para ketua PAC dan sekretaris se-Kabupaten Bogor, dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita bisa berkumpul bertemu di dalam acara halal bihalal pengurus pimpinan Dewan Pimpinan Cabang dan pengurus anak cabang Partai se-Kabupaten Bogor, sekaligus sosialisasi Madrasah Kader P3 Kabupaten Bogor. Salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya akan memandu acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Misbah Zulhijjah, kepadanya kami silakan.
Tes. Al-Fatihah. Dan Maras P3. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amman wala. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua kita, Bu Hajah Neni Rahmat Yasin. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Dari kemarin beliau komunikasi terus dengan saya, Jun gimana acara besok, gimana dan sebagainya. Berarti menandakan bahwa Ibu Ketua kita sangat-sangat peduli dan sangat-sangat konsen untuk kebesaran P3. Tepuk tangan buat Ibu Ketua. Kita doakan juga semoga Ibu Ketua kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, supaya bahagia yang berlimpah. Apa-apa yang dicita-citakan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari akhirat. Yang sama-sama kita hormati juga, di sini ada Ketua Majelis Pakar, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, hadir semua ketua, alhamdulillah. Kiai Nuhun, Pak Haji Taufik, Pak Rebian, terima kasih. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita 5 anggota fraksi, termasuk ketua fraksinya Lurah Usuk. Yang satu belum hadir, Ibu Aisyah sudah konfirmasi beliau sedang dalam perjalanan karena tadi pagi ke puskesmas dulu ada tugas negara. Mohon izin menyampaikan selamat. Kemudian yang nanti saya banggakan para pengurus harian. Berdasarkan laporan dari panitia hanya ada 14 orang. Betul? Coba ngacung PH biar ketua PHC tahu. Pengurus harian ada 14 orang. Papia PH. Ya. Ini Bapak Ibu ketua PHC yang masih setia, selalu aktif di partai kita. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan para ketua dan sekretaris PAC se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berdasarkan laporan ketua PAC-nya ada 29, sekretaris PAC-nya malah lebih sedikit, ada 21. Oh, ada 34 ketua PAC. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk ketua PAC. 34. Jadi yang 6 itu satu masih dalam perjalanan, yang kedua masih ragu karena belum turun SK-nya, dan yang ketiga tidak jelas. Tapi mayoritas itu karena belum jelas. Ya, belum jelasnya kenapa? Karena ada pergantian tapi belum turun SK. Begitu Pak ya? Ada sekian PAC, 6 PAC. Saya izin Ibu Ketua, Pak Ketua Fraksi dan Ketua Majelis, bukan sambutan, hanya menyampaikan saja bahwa yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ternyata dengan kondisi kita yang sekarang ini, dengan kondisi partai yang boleh dibilang sedang drop, ya salah satu contohnya tidak bisa meloloskan DPR RI. Tapi itu bukan kesalahan kita. Namun untuk di Kabupaten Bogor, kita semua
masih tetap solid. Betul ya. Dibuktikan dengan kehadiran kita semua hari ini. Yang kedua, saya melihat hari ini saya bahagia Bu Ketua. Saya senang karena melihat wajah-wajah ceria dari para ketua PAC, sekretaris dan juga para anggota fraksi dan semuanya juga termasuk PH. Wajah-wajah ceria, wajah-wajah riang, wajah-wajah penuh optimis, penuh keyakinan, insya Allah dengan wajah-wajah yang begitu meyakinkan ini, P3 ke depan akan jauh lebih baik lagi. Selamat datang Bu Aisyah, lengkap berarti anggota fraksi. Ya. Insya Allah Bu, kalau di manage dengan baik, ketua PAC, sekretaris PAC, ranting dan pengurus harian ini akan solid. Mudah-mudahan sekali lagi dengan wajah-wajah kita yang ceria ini dan penuh keyakinan ini, kita bisa lebih yakin lagi untuk membawa P3 ke depan minimal lebih kursinya dari kursi sekarang. Kemudian juga bisa tetap meloloskan Dewan Provinsi, dan tentunya target yang utama adalah bisa meloloskan Ibu Ketua kita untuk kembali duduk di DPR RI. Selanjutnya Bapak Ibu semua yang saya banggakan, acara yang utama adalah sosialisasi terkait masalah madrasah kader partai. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu Ketua yang menjelaskan. Saya hanya menyampaikan saja, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pada saat harlah P3, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Rahmat Yasin pernah menyampaikan pada saat sambutannya, kita akan mengadakan madrasah kader partai. Tujuannya adalah kita ingin mempunyai terobosan agar partai kita, mohon maaf, tidak terkesan dengan partai kolot. Mudah-mudahan dengan kader partai ini, ya, diklat kader madrasah kader partai ini akan mencoba strategi kita lebih bukan hanya kepada, mohon maaf, usia 40 tahun ke bawah ke atas, tapi kita berusaha untuk menggait milenial untuk bergabung dan menyertai Partai Persatuan Pembangunan. Ya, tujuan kita seperti itu. Kemudian kenapa atau kapan ini madrasah kader partai ini akan di launching? Insya Allah target kita awal bulan Juni atau lebih tepatnya setelah Idul Adha itu kita akan launching sekaligus diklat madrasah atau pelatihan madrasah kader partai ini akan dilaksanakan. Mungkin ada yang bertanya, naon sih madrasah kader partai ini? Dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan diklat untuk kader-kader kita, kader-kader masa depan dari setiap dapil. Ya, dari setiap dapil. Per gelombang satu dapil. Jumlahnya 100 orang. Usianya bla 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 nanti Ibu Ketua. Jadi tujuannya sekali lagi kita membina, mendidik, mendiklat, mendoktrin kader yang akan kita didik yang berjumlah 100 orang itu ketika keluar dari madrasah ini yang ada di pikirannya adalah partai yang terbaik hanya P3. Mulai mah boleh, tujuannya ke sana. Mudah-mudahan mohon dukungan dari Bapak Ibu semua ya. Kenapa dikumpulkan sekarang khususnya PAC dan sekretaris, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menyiapkan personilnya. Sedapil itu 100 orang. Usianya mungkin 35 ke bawah. Satu desa bisa 1, bisa 2. Yang bertanggung jawab terkait masalah peserta ini adalah seluruh anggota fraksi yang ada di dapilnya. Silahkan teman-teman ketua dan sekretaris PAC beserta ranting untuk menyodorkan nama-nama terbaik yang akan didiklat di madrasah kader partai ini.
Apa saja yang akan didapatkan dari pelatihan ini? Tentunya pendidikan politik, tadi doktrin, ketiga seragam, uang transport, insya Allah ya Bu, disiapkan dan lain-lain. Ya, sekali lagi saya hanya menggambarkan secara umum saja, mungkin detailnya dari Ibu Ketua, dan itu mohon untuk para anggota fraksi untuk berkoordinasi atau ketua dan sekretaris PAC untuk menyiapkan prosedurnya agar berkoordinasi dengan anggota fraksi. Ya, saya berharap, kami berharap, DPC berharap nama-nama tersebut paling lama akhir bulan ini sudah ada di kantong para ketua PAC atau sekretaris PAC. Satu desa satu orang, kecuali ada desa-desa tertentu binaan dari fraksi yang prioritas, bisa 2, bisa 3. Kuota satu gelombang 100 orang. Contoh di dapil 1, dapil 1 berapa desa? Papil ada berapa desa di dapil 1? Majelis ya, agar strategi kita, konsep kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuannya sekali lagi adalah semata-mata agar partai kita ke depan di tahun 2029 lebih siap dari pemilu yang kemarin. Itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berpantun Pak Sekjen. Jalan indah menyusur pasir. Jalan indah menyusur pantai. Pantai pasir tiada berbatu. Lewat madrasah kader partai dihasilkan kader yang bermutu. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama arahan dari Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor kepada Ibu Hajah Eli Rahmat Yasin. Dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Misbah Julikon sebagai Ketua Majelis Syariah, juga yang baru saja memberikan arahan Sekretaris P3 Kabupaten Bogor Bapak Dunyadi Samsudin, yang sekaligus juga sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Yang saya hormati para ketua fraksi, alhamdulillah sekarang sudah lengkap dengan hadiran Bu Aisyah. Cuma tidak sempat ganti baju hijau Bu Aisyah. Kemana-mana harus bawa baju hijau Bu Aisyah. Oh, Bu Ustaznya Masyarakat habis mencari habis ceramah ya. Lalu hari juga Ketua Dewan Pakar Bapak Rudian, Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Taufik, yang terima kasih selalu hadir di P3 walaupun tidak ada rapat menemani azan. Juga para pihak yang hadir dari 15 mungkin sama saya ya. Ya, berarti artinya 10 orang tidak hadir, pastinya ada apa? Ada kejelasannya kenapa dia tidak hadir. Karena kalau terlalu sering absen dengan orang yang sama, itu juga harus menjadi pertimbangan ya, kita fraksi. Nah, itu tugasnya kita fraksi. Sering absen orangnya itu juga, yaitu niatnya apa menjadi pengurus, itu kan harus dipertanyakan. Lalu alhamdulillah hadir Ketua PAC dan Sekretaris tadi sudah bertambah lagi dong 34, masih 34, artinya sudah hampir 90% ya, 90% lebih yang hadir. Itu suatu yang luar biasa untuk Kabupaten Bogor. Karena saya menyadari memang Kabupaten Bogor itu jaraknya jauh-jauh ya. Jadi kalau ada telat-telat sedikit ya dimaklum. Tapi nanti dengan adanya madrasah kader partai itu akan diajarkan
selain diajarkan tentang politik juga bagaimana kedisiplinan, bagaimana tanggung jawab yang nanti mungkin kita akan melibatkan juga TNI gitu di situ. Untuk melatih ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kalau tadi di spanduk halal bihalal ya, walaupun ini sudah bukan bulan Syawal, sebentar lagi kita memasuki haji gitu, 2 minggu lagi, seminggu lagi gitu, 2 minggu, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Ya mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi, tapi artinya tidak ada salahnya silaturahmi itu bisa kapan saja, saling memaafkan itu bisa setiap hari gitu. Jadi hari ini pun saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di sini atas segala kesalahan dan kehilafan. Insya Allah kemarin mohon maaf juga waktu open house itu mendadak, jadi Adi Azian kasih tahu ke PAC-nya juga mendadak gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa kembali berkumpul, kita semua bisa menjalankan kembali puasa Ramadan, bertemu kembali dengan Ramadan dan bisa berkumpul bersilaturahmi kembali. Tadi sudah disampaikan pertemuan ini pertemuan pertama setelah bulan Syawal ya. Jadi memang setelah bulan Syawal kemarin kita ini baru kali ini pertemuan. Dan dalam undangan adalah untuk pembentukan madrasah kader partai. Awalnya dulu kita ada sekolah politik ya Pak Yuyut ya. Sekolah politik itu dibentuk oleh Pak Yuyut dan Pak Romli, itu sudah berjalan 2 kali. Namun memang ini tidak dirawat. Jadi akhirnya ya hilang begitu saja, walaupun kader-kadernya tetap menjadi kader kita, tapi tidak terlatih untuk mencari kader-kader lain gitu ya. Untuk pendidikan madrasah politik kali ini kita akan ada yang berbeda karena harus ada yang bertanggung jawab untuk membina, bertanggung jawab untuk merawat adalah para anggota fraksi yang ada di P3, 6 orang artinya 6 dapil ya. Itu yang harus melawat sampai tujuan di tahun 2029 ya di pilkada. Kenapa ini harus diadakan kader atau madrasah kader partai? Seperti yang disampaikan oleh sekretaris pada saat harlah kemarin, orang tua kita para Matiasi sudah menyampaikan untuk membentuk kader ini sangat penting sekali karena kita melihat bagaimana perkembangan politik di tahun-tahun yang lalu sampai yang akan datang, itu jumlah pemilih Gen Z dan milenial itu melebihi 50%, jadi di atas 50%. Artinya itu mempunyai yang kesempatan yang paling besar. Selama ini P3 tidak masuk dalam salah satu pemilih pemula yang masuk dalam urutan. Kalau saya melihat data, ini ya data ini dari survei Litbang Kompas, ini sebanyak 66,8 juta atau 33,60% itu pemilih generasi milenial, itu 33,60%. Sedangkan untuk Gen Z itu 46,8%, 22,85% atau 46,8 juta. Kalau milenial itu 66,8 juta. Jadi gabungan milenial dan Gen Z ini yaitu 56,45% dari total jumlah pemilih 204 juta itu di Indonesia. Artinya itu lebih dari 50%, hampir 60%. Artinya melebihi dari pemilih yang usia 40 tahun ke atas. Gitu ya. Jadi ini kalau kita tidak meraih ini, artinya kita akan kehilangan pemilih. Karena pada saat ini pemilih itu banyak, untuk pemilih P3 itu lebih banyak usia 40 tahun ke atas. Sementara dari tahun ke tahun, artinya usia segitu akan semakin berkurang gitu. Jadi ini kita harus mulai dari sekarang. Nah, kalau kita melihat lagi ya, generasi Gen Z dan milenial ini didominan oleh partai mana? Pertama dulu PDIP, generasi milenial itu banyak disukai oleh milenial itu partai PDIP. Tapi saat ini itu
Gerindra yang paling banyak pemilih milenial dan Gen Z, itu sebanyak 21,4%. PDIP 12,3%, Golkar 10,3%, PKB 8,1%, Nasdem 7,2%. Partai lainnya tidak mendapatkan, termasuk P3 tidak mendapat perhitungan dari kaum milenial ataupun Gen Z. Kalau ada yang memilih itu juga karena latar belakang orang tuanya. Misalnya kayak saya, anak saya milenial dan Gen Z. Memilih P3 karena orang tuanya di P3. Orang tuanya mencalon. Nah, kayak Johnson juga mesti. Anaknya milenial, ya karena bapaknya nyalon. Kalau bapaknya nggak nyalon juga belum tahu itu. Apakah dia akan memilih P3? Karena berbeda. Karena P3 itu bukan salah satu partai yang memang menjadi dominan atau menjadi digemari oleh kaum milenial atau Gen Z. Maka itulah pentingnya diadakan madrasah politik. Kita perlu itu untuk kaderisasi untuk anak-anak yang usianya 17 sampai 35 tahun. Sebenarnya milenial 40 tahun sampai 40 tahun milenial ya. Tapi artinya kalau memang agak sulit sampai 35 tahun, artinya 40 tahun masih boleh lah gitu. 40 tahun masih boleh. Nah, jadi kalau kita lihat di Kabupaten Bogor juga tidak jauh berbeda. Jumlah DPT-nya 3,9%, 3,9 juta itu, generasi milenialnya 25 sampai 39 tahun itu jumlahnya 1.360.899 orang. Dan Gen Z-nya usia 17 sampai 24 tahun itu sebanyak 346.019 orang. Jadi total generasi milenial dan Gen Z itu 2.106.918. Sementara generasi usia 40 sampai 50 tahun, 40 ke atas itu jumlahnya hampir sepenuhnya hanya 1.206.365 orang. Artinya separuh dari usia Gen Z dan milenial. Kalau sekarang kita tidak membina kaum generasi milenial dan Gen Z, kita akan tambah habis. Pemilih-pemilih P3 itu akan semakin berkurang karena tidak diminati oleh kaum Gen Z dan milenial. Artinya kalau sekarang dibentuk madrasah kader partai, kita memilih, tadi sudah disampaikan oleh sekretaris, kita memilih usia-usia yang memang sudah ditentukan, yaitu kurang lebih 17 tahun sampai 40 tahun boleh lah gitu, karena 40 tahun masih masuk milenial. Tapi yang mudah-mudahan mencukupi 100 orang itu sampai 35 tahun gitu, karena di tahun yang akan datang pemilih mereka sudah nggak milenial lagi karena sudah di atas 40 tahun gitu ya. Jadi satu kuota itu sekali pertemuan kita 100 orang. Ini akan dilakukan di Dapil 1 sampai Dapil 6. Nanti tepatnya memang katanya sebaiknya ini dari orang tua kita menyampaikan, misalnya Dapil 1 mereka pelatihannya lokasinya tidak di Dapil 1 tapi ditukar, mungkin bisa di Dapil 5, bisa di Dapil 3, biar ada perbedaan gitu, perbedaan suasana ya. Mungkin Dapil 2 bisa di Dapil 3, Dapil 3 bisa di Dapil 4, tapi memang kita agak kesulitan mencari tempat untuk Dapil 4 dan Dapil 5. Mungkin Dapil 3 banyak lah pasti, Dapil 2 masih ada, Dapil 4, Dapil 5 saya nggak tahu, Bu Aisyah ada nggak tempat untuk banyak ya, untuk apa namanya kalau kita glamping itu banyak ya. Artinya kita switch, kita rubah lah biar ada perubahan suasana. Nah, lalu usia, tadi udah usia ya. Pendidikan itu memang sebaiknya minimal SMA. Gampang nggak carinya? Kira-kira bisa nggak mencari pendidikan minimal usia? Bisa ya. Usia 17 sampai 40 atau 35? Usia 17 sampai 35, karena nanti pada saat pemilihan usianya udah 40 gitu kan. Lalu pendidikan minimal ya, pendidikan minimal itu SMA atau sederajat yang masih agamanya Islam gitu, wajib Islam. Nah, yang agak ini juga harus mempunyai HP Android, karena agak untuk komunikasi kalau HP-nya HP jadul gitu susah, tidak bisa memoto, tidak bisa WA dan sebagainya gitu ya. Lalu ya kalau anak-anak Gen Z sama anak-anak milenial biasanya tidak gaptek, paham
IT, paham teknologi ya, jadi itu diperlukan. Juga yang paling penting lagi, lebih baik mereka itu sudah aktif di organisasi. Misalnya dia aktif di Karang Taruna, aktif di KNPI, aktif di OKP, atau juga Dewan Masjid, ya, Dewan Masjid dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi. Artinya dia sudah punya modal sosial, sudah terbiasa berorganisasi. Jadi tidak dari nol, tapi itu alternatif apabila memungkinkan ya. Tapi sebaiknya ya kita mencari, pasti banyaklah kader-kader dari keluarga kita yang memang aktif. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti diklat atau pelatihan. Ini fakta integritas itu artinya ditandatangani oleh mereka. Artinya mereka juga tidak terpaksa mengikuti. Memang kesadaran sendiri untuk mengikutinya ini. Lalu ini, kenapa gitu seperti apa sih nanti pertemuannya atau kegiatannya membentuk madrasah kader? Tadi seperti saya sampaikan itu kita akan diklat sekitar 3 hari gitu di suite tempatnya. Ini pertama adalah memahami sejarah P3. Artinya itu penting supaya kita cinta P3. Bagaimana asal usul sejarah P3? Kapan berdirinya? Juga siapa pendiri-pendirinya? Dan bagaimana perjuangan dari dulu sampai sekarang kita akhirnya tidak punya posisi di Senayan gitu. Itu perlu sekali diketahui oleh para kader-kader untuk mempunyai rasa cinta kepada P3. Karena kita sendiri kader belum tentu, PH juga, kader PAC juga apa bagaimana sejarah P3 dan siapa pendiri-pendirinya tentu belum semuanya belum semuanya tentu tahu. Nah ini sangat penting sekali untuk mereka ketahui supaya tertanam rasa cinta, rasa tanggung jawab mereka kepada partai P3 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Junsam, yang di hatinya hanya tertanam P3 yang terbaik, jadi tidak tergoda oleh bujukan-bujukan partai lain. Nah ini secara berkesinambungan akan dirawat ya, jadi tidak dibentuk terus sudah, tapi ini adalah akan dirawat, penanggung jawabnya adalah anggota-anggota fraksi. Toh nantinya juga kepentingan ini untuk partai, siapapun yang akan mencalon termasuk anggota fraksi kalau mencalon lagi sudah membina kaum milenial, sudah membina kaum Gen Z. Karena kalau dari sekarang tidak dibina itu kaum Gen Z dan milenial, kita akan ketinggalan, kita akan kehabisan suara. Gen Z saja sudah diperebutkan oleh beberapa partai yang P3 tidak dianggap, tidak dilirik gitu. Usia 40 tahun ke atas itu juga sudah diperebutkan oleh berbagai partai. Kita sudah membina, ternyata H-1 berpaling ke partai lain hanya karena saweran. Itu juga kan menjadi masalah buat kita. Artinya tetap dua-duanya dirawat, tapi untuk generasi berikutnya Gen Z itu menjadi lebih banyak daripada yang usia di atas 40. Jadi kita mulai dari sekarang membentuk kader madrasah partai gitu, yaitu kaum milenial dan Gen Z, dan akan terus sampai 5 tahun yang akan datang mereka akan dirawat. Yang menjadi penanggung jawab adalah anggota-anggota fraksi dan bekerja sama dalam pencarian kadernya dengan ketua-ketua PAC. Itu harus dilibatkan ketua PAC. Jadi kalau tadi sudah ditetapkan akhir bulan ini, tanggal berapa? Akhir bulan ini kita coba untuk mendaftarkan nama ya, termasuk KTP-nya dikumpulkan, kita bikin fakta integritas mereka yang memang bersedia, dan kita cari tempat. Karena ini akan menjadi pilot project atau menjadi bahan contoh untuk tingkat nasional, terutama untuk Jawa Barat. Kemarin rapat di Jawa Barat ini sudah diumumkan oleh Ketua DPW bahwa P3 akan membentuk madrasah partai, dan ini menjadi pilot project, menjadi percontohan untuk Jawa Barat dulu. Nah, karena ini menjadi percontohan, kita harus berhasil. Rencana kita harus matang, tidak bisa setengah-setengah, dan ini harus benar-benar terlaksana dengan baik. Nanti akan dibuka oleh Sekjen Pak Arwani, Sekjen Pusat ya Pak Arwani ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar. Apa yang kita harapkan juga dapat sesuai harapan gitu. Nah nanti untuk 5 tahun ke depan
Walaupun pusat kita belum tahu bagaimana kondisinya, siapa yang akan menjadi pimpinan, tapi P3 Kabupaten Bogor tidak boleh berubah, tidak boleh terpengaruh bagaimana buruknya keadaan di pusat. P3 Kabupaten Bogor harus tetap jaya, harus tetap solid, dan harus tetap mendapatkan 3 besar di Kabupaten Bogor. Itu yang paling sulit, mempertahankan daerah sendiri ya. Kalau kita di pusat biarinlah masing-masing daerah berbuat masing-masing, tapi untuk Kabupaten Bogor itu dengan suara pemilih terbanyak menjadi tumpuan harapan Jawa Barat, juga menjadi tumpuan harapan untuk pusat suaranya. Jadi kita itu memberikan suara terbesar artinya untuk Jawa Barat karena jumlah hak pilihnya terbesar ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang dapat disampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, kita persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nanti kalau disebutkan P3 pertama bangkit, P3 kedua menang, P3 ketiga jaya. P3 hormati, baiklah tadi sambutan dari Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan ataupun saran ataupun masukan kepada DPC P3. Kita buka 3 ya, kita buka 3 penanya. Mangga silakan. Teman-teman PAC jabatan yang lain. Yang akan saya tanyakan yang pertama adalah mekanisme apa yang akan dilakukan nanti di Madrasah Pendidikan Politik P3 Kabupaten Bogor, karena kami kan di sini tugasnya mencari kader baru. Kami harus menyampaikan mekanisme apa yang akan dilakukan mereka nanti di sekolah pendidikan ini. Mungkin tempatnya di mana, berapa hari, mekanismenya seperti apa, pasti mereka akan bertanya kepada kami dan kami harus bisa menjawab itu. Terima kasih. Lanjut, Pak. Yang saya hormati Ketua dan Sekjen DPC P3 Kabupaten Bogor, saya akan berbicara PLT PAC Kecamatan Sukamaju. Izin bertanya, tadi kalau teknis sudah disampaikan oleh rekan kami, cuma kami yang ingin saya tanyakan adalah satu, kami mohon untuk disampaikan per desa itu berapa kuotanya agar kami bisa siap-siap untuk mencari bahan kader ketika ke depan. Yang kedua, ketika rekrutmen kami pasti banyak pertanyaan ketika memang yang direkrutmennya itu adalah Genjet Pak. Untuk apa ke depan akan seperti apa? Jadi kami perlu juga wawasan atau pencerahan terkait progres sekarang dan progres ke depannya untuk kaum Genjet yang direkrut untuk pengkaderisasi di dalam Madrasah Politik P3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi madrasah dan partai, alhamdulillah kami sangat senang sekali ketika kader-kader ini tentu harus dibina dan dimatangkan tentang bagaimana cara mencintai. Tentunya kami tentu saja kami jangan relokasi di Bangida. Tentu kami ingin sekali bagaimana adik-adik kita nanti ke depan menjadi presiden ke depan. Mudah-mudahan, dan itu salah satunya pekerjaan kami Ibu sebagai pelatih outbound dan training di wilayah Gunung Salak. Jadi kalau ada tempat dan dapil 5 ada lokasi kamu banyak referensi di Gunung Salak. Tuh, ada antaranya di Jam Jaya juga. Masih satu dulu dalam 5 ke Gunung Salak. Baik, berikutnya satu lagi Bapak.
DPC ataupun ke dapil. Kalau dapil kami di sini Pak Asani. Tentunya itu adalah bagian apa hanya sebatas itu. Kalaupun kegiatannya, pastinya kami sudah tahu punya kurikulumnya. Ada kurikulum dari provider itu. Yang kami ingin sampaikan ide gagasan kami waktu saya juga mohon maaf Pak Junaidi, Sekjen, di KWA Pak. Saya mau membentuk operasi dari kader P3, namanya operasi mitra pembangunan. Dari setiap perantis harus ikut. Cuma nanti tolong didukung Bapak. Karena kader ini jalan, kami punya operasi bersama anggota. Jadi sama-sama. Ayo kita bersama-sama. Cuma masalahnya dukungannya tentu saja dari Bapak dan Ibu. Support ya, artinya ketika kami, Bu, ada nggak celah ini modal penyertaan untuk apa? Mudah-mudahan itu bisa dipetik sama Bapak Ibu dan berikan kepada kami. Nah itu mungkin. Nah satu lagi gerakan yang kami lakukan adalah sekarang lagi banyak musibah Bapak Ibu. Jadi kami punya gerakan namanya masyarakat peduli lingkungan. Jadi kader-kadernya adalah remaja-remaja masjid. Kurang membersihkan selokan yang terkecil saja. Nah mungkin sudah. Mudah-mudahan ini dijadikan apresiasi buat Bapak Ibu sebagai pengurus DPC. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Di sini tidak harus bertanya, masukan juga boleh. Nanti saya akan coba menjawab, termasuk nanti mungkin jawaban Pak Junaidi juga akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Sekretaris Manggung, siapa tadi namanya Pak? Nana, ya, Sekretaris dari Nana. Mekanisme apa yang dilakukan di madrasah, ya, madrasah kader partai? Tadi pertama disampaikan harus ada fakta integritas. Artinya orang itu memang mau, tidak terpaksa. Mereka menandatangani kalau mereka bersedia untuk mengikuti pelatihan itu, gitu ya. Jadi tidak ada keterpaksaan karena ini ada tanda tangan di atas materai. Jangan sampai mereka ikut pelatihan, setelah dilatih mereka meninggalkan saja, tidak punya rasa tanggung jawab. Dianggap itu sudah selesai, 3 hari sudah selesai. Tapi nanti di fakta integritas akan disampaikan apa saja tugas dia setelah selesai pelatihan, bagaimana ke depannya gitu. Itu nanti akan disampaikan. Nah, itu mekanisme yang pertama. Lalu tadi juga disampaikan usia minimum, usia maksimum. Jadi 17 tahun sampai 35 tahun. Tentunya juga harus menyerahkan KTP, ya. Mekanismenya harus menyerahkan KTP karena di situ kita mengetahui berapa usianya dan di mana tempat tinggalnya. Apakah memang dia di kabupaten ataukah di kota lain, karena pernah ada KTP-nya masih di daerah bukan di luar Bogor gitu. Itu yang tidak boleh, jadi tetap harus di Bogor. Pendidikan tadi sudah saya sampaikan itu SMA atau sederajat, punya HP dan tentunya pasti tidak gaptek kalau namanya Gen Z dan ini ya. Dan itu tadi yang terutama adalah bersedia untuk menandatangani fakta integritas kalau dia tidak terpaksa tapi memang karena kesadaran sendiri. Nanti di fakta integritas itu akan disampaikan apa tugas-tugasnya sebelum dan setelahnya dan bagaimana tanggung jawabnya. Kita juga nanti akan membentuk sekretariat madrasah politik, madrasah kader partai. Nanti ada direkturnya, ada kepala sekolahnya, ada timnya, ya, termasuk tim sekretariat dan sebagainya. Kemungkinan nanti kantornya di REC. Jadi terpisah dari partai P3, akan terpisah dari P3, tapi itu kader-kader yang dikelola oleh orang-orang P3. Jadi dulu juga direkturnya Pak Yuyut, ya. Dulu direkturnya Pak Yuyut, ada kepala sekolah. Sebenarnya di pusat sudah pernah ada di pelatihan seperti itu pada zaman Pak Hasso. Itu namanya sekolah politik, ya. Itu seluruh Indonesia. Bogor belum kebagian, tapi tempatnya sering ketempatan di Bogor, ya. Kita ingin seperti itu. Mereka memahami seperti apa P3 dan mencintai P3, benar-benar didoktrin, ya, dicuci otak lah istilahnya, sehingga dia tidak berubah pilihan kepada yang lain. Jadi mekanismenya gitu Pak. Mungkin yang pertama adalah mengumpulkan KTP dulu, terus menandatangani fakta integritas termasuk yang tadi persyaratannya. Lalu
PLT Sukamakmur, Acep, ya, Atep, ya. Kuota per desa tadi disampaikan, kuota itu per dapil 100. Kalau satu desa itu dari dapil 2 ya, dapil 2 berapa desanya jumlahnya? 75 desa, berarti ada yang 1, ada yang 2 terpenuhi. Nah tergantung yang 2 yang mana, berarti yang 2 itu yang jumlah penduduknya lebih banyak, jumlah desa yang penduduknya lebih banyak, ya. Nah progres sekarang dan ke depan itu akan dibahas oleh tim. Ini tim, termasuk di depan salah satu tim nanti akan kita bicarakan dulu dengan orang tua kita apa sih progres sekarang dan ke depan. Ini karena akan dibentuk timnya, ada direkturnya, ada kepala sekolahnya, ada sekretariatnya dan sebagainya. Ya, nanti akan kita sampaikan pada saat ini akan dimulai. Kegiatan ini akan dimulai. Jadi mereka juga dikumpulkan apa progresnya. Jadi mereka juga harus tahu gitu, Pak. Tapi mungkin nanti bisa disampaikan nanti oleh Pak Yuyut atau Pak Rifdian mungkin untuk ke depannya seperti apa. Nah ini paling rekrut masyarakat. Apa yang ketiga tadi Pak Aceh? Maksudnya dia sudah membentuk ya Pak untuk membentuk koperasi gitu. Nah itu bisa jadi ya, itu masih bisa jadi untuk progres ke depannya seperti itu. Itu bagus sekali kalau sudah dibentuk koperasi, misalnya kalau membentuk koperasi kader madrasah, kader partai P3, koperasi madrasah kader partai, itu kan sangat bagus. Ini sekarang sudah dibentuk, sudah terbentuk koperasinya. Oh, artinya kalau itu sudah terbentuk, artinya tinggal melanjutkan dan itu bisa ditiru, bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Itu bisa masuk jadi progres ke depan, gitu ya. Itu dulu Pak Malik. Ini penambahan. Ya. Jadi saya ulangi, tujuan dibentuknya madrasah kader partai ini adalah kita ingin menyiapkan kader kita untuk masa depan. Itu yang tujuan utama. Kita ingin menyiapkan kader-kader potensial, kader-kader muda untuk Partai Persatuan Pembangunan ke depan. Ya, secara garis besarnya itu. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa yang harus kami sampaikan? Nah, dari Sekjen Nanggung ya, apa yang harus kami sampaikan kepada calon peserta? Begitu ya, salah satunya. Sampaikan saja bahwa kami butuh orang yang siap untuk didiklat oleh Partai Persatuan Pembangunan yang kedepannya siap menjadi mesin politik Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kita jangan beranggapan ulah ese-ese lah. Sekarang ini mah siapkan saja, kita pasti punya keluarga, punya anak, punya keluarga. Itu saja yang kita dorong awalnya. Ya saya yakin lah Pak, jadi dari sekian ribu di wilayah kita, di desa kita, masa nyari satu orang susah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya gambarkan bisa dipahami. Sebelum kita keluar, saudara kita dulu. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang penting tadi kriterianya yang disebutkan oleh Ibu Ketua. Ya, Pak Nana? Paham? Sudah jelas ya? Nah, sampaikan saja, tujuannya adalah kita mendidik kader partai kita. Yang kedua tadi dari PLT Sukamakmur, kuota per desa. Siapkan saja satu orang satu dulu. Kalaupun misalnya nanti ada lebih, itu nanti anggota praksi yang menyiapkan. Desa anu bisa 2, desa anu bisa 3 dan seterusnya. Untuk sementara ini siapkan per desa 1 orang. Ya, terus untuk apa ke depannya dan bagaimana? Tadi saya sampaikan, kita mendidik orang yang siap menggantikan kami ini yang di depan. Menggantikan apa? Bisa duduk nanti di kepengurusan partai, bisa nanti menjadi calon dan seterusnya. Ya, seperti itu.
Terus dari Pamidjan, atur nuhun ketua ya untuk lokasinya ini ada referensi, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Nah ini yang di depan-depan ini Bapak Ibu calon-calon yang akan memimpin di lembaga madrasah kader partai. Ya, kalau untuk kami fraksi secara otomatis ya karena yang mensupport, tapi ini kayak Pak Yuyut, Pak Rindian, Pak Haji Taufik, mungkin yang lainnya ini yang mereka yang akan tunjuk. Nanti untuk detailnya, kriterianya seperti apa, mekanisme bagaimana, ada surat resmi ya, ada surat pemberitahuan begitu ya, Pak Rindian ya, ada. Namun untuk sekarang ini gambaran secara umum saja, siapkan seperti itu. Ulah esek-esek keluarga orang wehla. Seperti itu ya. Untuk operasi ya insya Allah disupport. Ya insya Allah disupport. Yang penting nanti memang kita tidak bisa ngobrol jika di warung kopi. Ya kalau bisa serius, ayo kita ngobrol di mana gitu. Bisa ke ruangan saya, bisa ke ruangan kami, fraksi atau mungkin di sini. Tapi khusus. Gitu. Ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Bu. Yang Pak Taufik saya ingin bertanya dan ingin mengharapkan gitu Pak ya, yang selama ini saya berangkat dari ranting yang dapat kain satu aja sudah bahagia. Ya. Itu terasa banget Pak. Nah pernah juga ngerasain dapat kain sampai lebih dari 10 untuk satu desa dan sendiri Pak. Nah yang saya harapkan dengan adanya madrasah ini berarti kan kita mencari atau menciptakan kader-kader baru. Nah saya yang ingin saya tanyakan, sekarang 6 dapil sudah terwakili dengan dewan-dewannya. Kenapa kita tidak memadrasahkan calon baru? Oke deh, belum kita bisa pertahankan. Sedangkan yang dibicarakan di sini bagaimana caranya supaya calonnya nambah. Nah, kalau misalnya kadernya nambah, tapi sedangkan calon-calonnya itu rata-rata seperti ini, ya tetap ada satu lagi Pak. Nah sedangkan sekarang warga itu ada bahasa yang memang rahasia udah jelas banget ya, kita nggak bisa tutup-tutupi. Kalau hari ini saya terima orang kampung kapan lagi? Nah itu kan realistis banget Pak warga. Saya mohon dengan cara kalau bisa calon yang akan datang diplot yang udah ada satu, usahakan itu jangan sampai jatuh. Nah kalau niatnya untuk menambah kursi, tapi kalau misalnya mau menjalankan ya nggak bisa Pak. Saya mohon mengatakan ya sudah ya kalau iya cukup bukan ada rencana untuk menggeser calon-calon, tapi saya mengharapkan calon yang ada tetap bertahan dan saling membantu dan saling mengusuli antara Dari awal sudah kami sampaikan bahwa tujuan kita untuk mendidik mendiklat peserta di madrasah kader partai ini adalah menyiapkan kader di masa yang akan datang, yang akan menggantikan posisi kita semua, baik posisi ketua ranting, posisi ketua PAC, ketua DPC, dan juga caleg-caleg maupun dewan-dewan. Itu yang akan kita persiapkan. Dan memang harapan kami dari peserta madrasah nanti adalah muncul caleg-caleg yang siap dengan segala sesuatunya. Tujuan kita sih itu. Makanya dari Bapak Ibu yang akan menyiapkan pesertanya itu pilih
pilihlah peserta, ajaklah calon peserta ini yang qualified. Gitu. Ya, contoh misalnya anak kepala desa. Kalau kan saudara kita misalnya bisa kita rangkul anak kepala desa, anak camat, anak yang tokoh-tokoh besar di sana. Juga misalnya mengajak keluarga-keluarga kita. Tujuannya tadi sekali lagi yang siap menggantikan untuk posisi-posisi kita itu. Kalau sekarang belum, jadi maksudnya masih 4 tahun kemeh. 2019 mah harus. Gitu. Maksudnya harus baik. Saya harus siap dengan segala konsekuensinya. Begitu juga dewan-dewan yang lain. Kalau tidak dipersiapkan, contoh saya tidak dipersiapkan untuk 2029, jangan berharap untuk bisa terpilih kembali. Begitu juga dengan teman-teman fraksi yang lain. Gitu, dari kader-kader kita persiapkan, fraksi-fraksi juga mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dengan begitu suara kita akan bertambah. Ya, gitu, Pak Yasin ya. Maka, ayo rasa kader partai ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat sekalian, bahwa kalau kita mendengar tadi saudara Acep Kamaludin berdiri, kemudian saudara Lili tadi berdiri dari Dapur 5 dan beberapa kawannya, mungkin ini setidak-tidaknya yang 2 orang ini ex dari LKKD, latihan kepemimpinan kader dasar. Jadi Partai Persatuan Pembangunan sebetulnya memiliki jenjang pelatihan yang sebetulnya sudah ada. Ya. Jadi namanya LKKD, latihan kepemimpinan kader dasar. Cuma DPP sendiri hanya punya istilah, punya pedoman, dan sangat langka dilakukan di beberapa wilayah maupun cabang. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, itu ada LKKD di tingkat dasar, latihan kepemimpinan kader dasar. Meningkat ada latihan kepemimpinan kader madya, latihan kepemimpinan kader utama LKKU, dan yang tertinggi ada LKKN, latihan kepemimpinan kader nasional. Sebetulnya ada partai kita itu punya, cuma memang karena Ibu Ketua, karena memang resiko menyelenggarakan pelatihan itu membayar, anggaran. Ya, kita sama-sama tahu. Kita ingin menggabungkan antara konsep DPP yang tadi memiliki konsep LKKB, LKKM, LKKU, LKKN dengan Mukernas kemarin yang anggota fraksi pada hadir, yakni kader transformatif, P3 transformatif. Transformatif itu perubahan, dan yang ini kita harus menjamin bahwa sekitar 600-an orang di gelombang pertama ini itu harus transformatif. Jadi kader yang memang bisa melakukan perubahan. Perubahannya lumayan berat. Jadi bagaimana kemudian kita memberikan kontribusi terhadap 3,87% di tingkat nasional menjadi 4%. Jadi kita sedang merumuskan bagaimana nomenklaturnya. Apakah kita perlu konsultasi memang ke DPP ya, karena memang ada struktur yang tadi itu LKKD, LKKM, LKKU, dan LKKN. Sehingga teman-teman yang ada yang menjadi ketua dan sekretaris PAC, saya kira ini sudah melampaui sebetulnya dari kader dasar. Harusnya. Tapi yakinlah berapa persen saya kira sudah cukup. Karena saudara Kemal juga, saya masih ingat pembicaraan itu di daerah Pasarean kalau untuk pelatihan waktu itu. Atau saudara Lili juga di Nanggung, di mana itu? Saudara Lili mana? Ya, jadi ini adalah sejarah indah sebetulnya. Kenapa saya katakan sejarah indah? Tahun 2011 Pak Rahmat Yassin 2008 jadi bupati, 2011 kita selenggarakan LKKD. 2009 itu, pemilu 2009 itu suara P3 memperoleh suara 110.000 suara.
Pak Rasim di dapil 4, dapil 2 misalnya. Terakhir baru jadi putaran terakhir. Demikian juga 2000 di dapil 5 Pak Parus Kandi. Itu juga bagian belakang, putaran belakang baru jadi. Tapi 2014 suara P3 meningkat dari 110.000 menjadi 360.000 suara. Mudah-mudahan Ibu Ketua ini bagian dari kontribusi juga pada saat LKKD itu diselenggarakan di 40 kecamatan. 435 orang, 435 desa kali 5 orang memang satu desa. Sekarang kita dalam kondisi yang sedang mapping terlebih dahulu dengan Pak Sekjen, dengan beberapa teman-teman senior sedang mapping dulu bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk setidaknya tidak hanya satu desa, satu orang yang bisa pegang. Mudah-mudahan kita mampu itu. Jadi memang ketika ini dilaksanakan kita berada pada posisi yang dilematis para ketua dan sekretaris PAC terutama. Dilematis karena waktu itu kita anggaran dari Pak Bupati pada saat itu sampai 4,6 M sampai 4,6 M di 40 kecamatan. Memang kontribusinya terhadap pemilu berikutnya ada di tadi naik 200%. Karena dari 110.000 suara menjadi 360.000 suara. Tinggal kita nanti hitung seberapa banyak Pak Sekjen, kita hitung supaya kontribusi kita terhadap parliamentary threshold di tingkat nasional itu bisa tercukupi dari Bogor misalnya. Ya. Sebetulnya kan tinggal sedikit, 3,87%. Tinggal 0, sekian persen kemarin. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Demikian juga Jawa Barat juga mendesain seperti begitu. Bagaimana memberikan kontribusi terhadap 4% parliamentary threshold, sehingga kita di pemilu 2029 bisa menempatkan setidak-tidaknya 1 kursi kembali di tingkat nasional, mudah-mudahan di tingkat provinsi nambah 1 kursi, di tingkat kabupaten 1 dapil 2 kursi. Ya, mudah-mudahan seperti itu harapan-harapan tadi kawan-kawan sekalian. Saya kira itu mungkin ya sifatnya. Sejarahnya lalu kemudian Ibu Ketua, Ibu Ajak Seri Halimah lalu kemudian mencari pola yang baru, yakni menarik milenial dan Gen Z. Lalu kita selenggarakan sekolah kader intelektual pembangunan, SKIP, sekolah kader intelektual pembangunan. Jebolannya ada di sini, saudara Agit, saudara Ketua PAC Cibinong, ya. Jadi lumayan juga pada saat itu, walaupun anggotanya hanya 50. Sonia misalnya, lalu kemudian saudara Ado ikut nggak? Enggak. Iya. Jadi itu bagian dari yang ya cuma memang ya terima kasih Saudara dengan teman-teman Karang Taruna ya. Jadi memang menjadi alhamdulillah menjadi kader-kader yang fungsional di partai kita. Dengan demikian kita berharap ini adalah desain untuk kita menghadapi momentum politik berikutnya 2029. Tinggal kita serahkan kepada Pak Haji Usum selaku ketua fraksi, kumaha cara neangan duitnya. Saya kira demikian ya, supaya sejarah ini juga saya ingin menyampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian bahwa sesungguhnya memang pengkaderan yang disampaikan Ibu Ketua, Pak Sekjen, dan kita semua sepakat bahwa ini penting. Cuma di tengah bagaimana kita meraih kepentingan itu adalah juga ada risk, ada sebuah resiko kita bersama. Oleh karena itu kita sukseskan gelombang pertama ini di 6 dapil masing-masing 100. Mudah-mudahan kalau ini kemudian berhasil ya, lalu kemudian kita terus kita tata partai kita sampai ke hari H-1 pemilu 2029. Mudah-mudahan kita bisa meraih kembali kebesaran partai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara halal bihalal dan sosialisasi madrasah kader partai DPC P3 Kabupaten Bogor telah selesai. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan pantun. Pokoknya yang enggak bilang cakep ditandain sama Buria. Pergi jauh sampai Kutai. Kota Kutai ada di Kalimantan. Melalui madrasah kader partai. Bukan cakapnya ulangi. Pergi jauh sampai Kutai.
kegiatannya halal bihalal diakhiri dengan musyafahah kepada para pimpinan untuk berdiri. Dari arah sana satu arah, jadi keluar dari sebelah kanan. setelah berfoto. Oke, siap? Sisi foto. Kemudian kemana? Oke. Oke, forward.
1, 2. Oke. Halangan. Salam tangguh. Oke, 1, 2. Cukup ya? Lagi. Madrasah kader partai ini salah satu wadah yang cukup bagus untuk melahirkan kader-kader muda, khususnya di setiap wilayah di Kabupaten Bogor di 6 Dapil. Saya sangat setuju, saya sangat apresiatif dengan program diadakannya Madrasah kader partai atau kader politik. Nah, harapannya sendiri gimana nih? Harapan ke depan, satu, jangan sampai yang kita bentuk hari ini kemudian ke depan tidak ada gerakan. Bahasa Om Kiki, tukcing. Ini penting. Jangan sampai Madrasah kader partai ini tukcing, setelah dibentuk cicing tidak ada gerakan. Maka mudah-mudahan pergerakannya ke depan bagus, baik, dan maksimal. Targetnya gimana sih, Kang? Ada targetnya, Kang? Dari misalkan dari pesertanya, usianya, atau ke depannya seperti apa? Ya, secara mekanisme sudah diatur oleh DPC, kita akan melaksanakan satu kegiatan dan akan diambil kader-kader baru, kader-kader muda itu di setiap dapil 100 orang. Artinya dikali 6 dapil 600 orang satu Kabupaten Bogor. Nah, ini bicara target partai, tapi kita sebagai kader ke depan sebetulnya tidak pakai target. Cari kader sebanyak-banyaknya, cari kader yang siap untuk membesarkan partai, dalam hal ini P3. Cari kader yang betul-betul siap bersaing, terutama di 2029 di pemilu ke depan. Pemilu ke depan. Terakhir, Kang. Apa nih, Kang, yang mau disampaikan, Kang? Untuk calon kader nih, Kang? Ya, persiapkan stamina, persiapkan paradigma yang baru, kemudian persiapkan mental yang cukup. Itu aja. Gimana, Kang, tanggapannya, Kang? Kalau buat saya dari Kecamatan Cibinong sangat mendukung dengan adanya madrasah partai, karena memang dengan kondisi partai yang seperti ini kita perlu memang mereformasi dan perlu memang kita membenahi partai, internal partai kita sendiri gitu. Karena ke depan memang cukup sangat luar biasa untuk kancah pertarungannya gitu nanti. Mungkin rekan saya dari Sukaraja akan menambahkan. Terima kasih. Kalau buat saya ini merupakan suatu terobosan ya. Artinya ini kan bukan hal yang baru di P3. Udah beberapa tahun ke belakang acara seperti ini tuh sudah sering diadakan. Termasuk saya mungkin berpengalaman dalam hal-hal diklat, berawal dari diklat ini saya seperti di ketua PAC. Kemudian harapannya ke depan acara madrasah ini bukan hanya sebatas seremonial saja. Kita punya harapan bahwa ada kesinambungan dari hasil pendiklatan kader partai tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Harapannya apa? Harapan saya sebagai ketua PAC Kecamatan Citerep, hasil diklat madrasah kader partai P3 ini mudah-mudahan menghasilkan kader-kader partai yang benar-benar mendukung partai P3 ke depan, supaya caleg-caleg yang P3 itu benar-benar dari kader gitu. Jadi jangan asal pas mulai pencalekan baru masuk caleg-caleg baru. Ya, saya berharap di Kabupaten Bogor Dewan mewakili partai P3 itu lebih dari 6. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andini dari Kecamatan Ciamis. Nah, gimana sih tanggapannya tentang
nanti pembentukan madrasah kader partai? Tanggapannya bagus, ininya apa? Sosialisasi buat perkembangan madrasahnya. Jadi buat bisa Gen Z makin ini ke P3. Nah, harapannya gimana? Harapannya mudah-mudahan P3 nanti tahun yang akan datang yang ini bisa jadi partai yang paling unggul lagi, jadi partai yang bermaju. Akhirnya